rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Dengan lembut sama-sama kita katakan, oh, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, lebih sungguh lagi katakan, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, ku ingin Kau Tuhan, ku ingin Kau lebih
terbaik Tuhan, Kau termanis, Kau dambaan hidup kami Tuhan. Oh, Kau satu di hidupku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa.
Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatan yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa melayani Anda pada hari ini. Dan firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini berjudul Hidup Menurut Maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan ini kita memiliki banyak kemauan, keinginan atau kehendak. Dan kita berharap bahkan berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Mungkin ada yang berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Mungkin ada yang berdoa dan berharap supaya ekonomi dan keuangan kita makin lebih bagus. Ada yang berdoa bahkan mungkin untuk rumah baru, mobil baru dan sebagainya. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa pusat alam semesta bukan diri kita, tetapi Tuhan Sang Pencipta? Sehingga seharusnya keinginan Tuhan dan bukan keinginan kita yang mesti terpenuhi. Nah, Tuhan mau supaya kita tumbuh rohaninya. Hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya supaya kita hidup menurut keinginan hati Tuhan? Hidup menurut maunya Tuhan. Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Saya akan mulai baca dari ayat 1 sampai 5 dan kita akan melihat ada 3 kemauan Tuhan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah saudara sekalian, dari pembacaan perikop ini saya melihat ada beberapa pelajaran rohani yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup menurut maunya Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin kita menjadi pewarta kabar baik. Naaman adalah seorang panglima Aram yang terpandang. Dia disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Karena kemanapun dia pergi, kemenangan dia peroleh. Tapi tanpa diketahui oleh orang banyak, dia menderita penyakit yang berbahaya. Penyakit kusta. Penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu. Bahkan oleh sebagian orang dipandang sebagai penyakit karena kutuk daripada Tuhan. Ini menunjukkan orang luarnya mungkin hebat, kaya, berpangkat. Tetapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam hati? Seringkali ada kegelisahan, apalagi orang itu kalau belum kenal Tuhan. Mereka membutuhkan jawaban, membutuhkan suatu pemenuhan di dalam jiwanya. Luarnya hebat, tapi dalamnya ada masalah. Dan mereka perlu Tuhan. Karenanya penting sekali kita menjadi pemberita kabar baik. Membawa harapan, membawa kabar keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara sekalian, ketika Naaman sedang mengalami masalah, berita baik itu disampaikan oleh pelayan wanita dari istri Naaman. Dia seorang budak Ibrani yang ditawan dari Israel. Tetapi dia memiliki sebuah berita yang sangat berharga. Yang akhirnya Naaman
bahkan Raja Aram mendengar dan menyetujui usulan seorang budak perempuan. Kalau engkau pergi dan ketemu dengan Nabi Elisa yang di Samaria itu, Tuhan bisa menyembuhkan penyakitmu. Saudara, betapa indahnya kalau orang punya masalah, dia tidak datang ke paranormal, tapi dia datang kepada seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang berani bersaksi bahwa kita punya Yesus, kita punya Allah yang hidup dan yang benar, yang bisa menolong apapun pergumulan kita. Karena itu jadilah orang yang punya hobi mengabarkan kabar baik, kabar Injil kepada orang lain. Ada orang yang hobinya juga menyebarkan berita hoax kepada orang-orang lain. Ini satu tindakan yang tidak terpuji tentunya. Mari kita beritakan Injil. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang takut mati kena COVID. Banyak orang yang takut karena perekonomiannya menjadi goncang. Dan bukankah kita perlu membawa kabar baik kepada teman-teman kita bahwa ada Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sekian tahun yang lampau saya pernah diundang untuk melayani sebuah retreat di Pulau Samosir di Danau Toba, Sumatera Utara. Dan kemudian pada waktu senggang saya naik kapal atau perahu dengan istri saya mengunjungi beberapa tempat di sekitar Danau Toba itu. Dan saya melihat ke satu daerah di mana ada banyak batu-batu besar berjajar. Dan saya diberitahu bahwa itu adalah tempat di mana dulu para raja-raja Batak suka rapat atau bersidang. Lalu kemudian saya tertarik kepada sebuah batu besar yang rata atasnya. Dan katanya ini adalah tempat untuk membunuh orang jahat yang kemudian setelah dibunuh, dagingnya itu dicincang, dibagi-bagikan kepada orang yang hadir dan darahnya diminum. Karena mereka percaya bahwa kekuatan spiritual mereka akan bertambah kalau mereka makan daging dan minum darah orang tersebut. Ngeri sekali. Lalu saya tanya sama orang itu, kalau sekarang masih ada yang begitu enggak? Dan jangan-jangan kita di sini dimakan orang kan begitu saudara. Dia bilang, oh tidak Pak, tenang saja. Lalu saya tanya, kenapa ini berakhir? Apakah dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu? Oh bukan. Ada seorang penginjil dari Jerman yang bernama Nomensen memberitakan Injil kepada orang-orang Batak yang ada di Sumatera dan juga di daerah sana. Sehingga adat kebiasaan lama yang sangat mengerikan itu berubah karena berita Injil sanggup mengubah kehidupan mereka. Di sini saya melihat bahwa Injil sanggup mengubah kehidupan orang. Orang yang suka makan orang lain, kanibal pun bisa berubah oleh karena Injil Yesus. Betapa kuasa yang kita akan sampaikan kepada mereka yang mendengar berita Injil dari Alkitab. Saudaraku, keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen. Orang pertama yang bertobat percaya kepada Yesus adalah ibu dari nenek saya. Saya panggil Makco. Dia tinggal di pedalaman Kalimantan Tengah pada waktu itu. Ada misionaris datang memberitakan Injil, membuat sebuah gereja kecil dan dia ikut. Suaminya tidak suka, suaminya marah-marah. Anak-anaknya juga tidak setuju oma tua ini ke gereja. Tapi dia tetap rajin ke gereja. Menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada keluarga. Orang kedua di keluarga kami yang bertobat adalah ayah saya. Dan sejak itu satu demi satu anggota keluarga kami semua mengenal Yesus dan diselamatkan bahkan dibaptis. Sekarang ini mungkin kira-kira ada 150 anggota keluarga dan famili-famili yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami tidak bisa berbangga hati karena yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarga kami adalah seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Di makamnya ada batu nisan yang kami tulis begini, nenek yang kekasih pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Kalau Tuhan bisa pakai nenek sederhana, nenek tua yang buta huruf untuk memenangkan keluarga bagi Yesus, engkau lebih pintar, engkau lebih hebat, engkau lebih luar biasa. Maukah saudara memberikan hidupmu untuk dipakai memenangkan keluargamu bagi Kristus? Bahkan memenangkan teman-temanmu bagi Dia. Inilah maunya Tuhan supaya saudara pada masa ini menjadi pewarta kabar baik.
Yang kedua, Tuhan ingin kita memiliki sikap yang tepat untuk menerima berkat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9-14 berkata demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Alkitab mencatat Naaman pergi ke Israel untuk menemukan kesembuhan. Dan ketika dia tiba di depan rumah Elisa, Elisa ternyata tidak mau menjumpai dia. Hanya menyuruh seorang bujangnya dan berkata, pergi aja ke sungai Yordan, nyelam 7 kali, nanti kamu akan sembuh. Marahlah Naaman, karena ini kan jenderal, saudara. Tamu bukan cuma dari luar kota, dari luar negeri. Kan mestinya ada sopan santun dong. Nabi menyambut dia kek, kasih minum kek, ajak ngobrol kek. Apakah Elisa itu tidak sopan? Saya yakin Elisa seorang yang sopan. Tapi sebetulnya dia sedang dipakai Tuhan untuk menguji Naaman. Sebab kalau Naaman lulus dalam ujian ini, baru dia terima mujizat. Ujiannya ada 2. Yang pertama ujian kerendahan hati. Saudara, ketika dia tidak disambut oleh Nabi, dia menjadi marah. Karena dia merasa mungkin dia diremehkan. Dan di ayat 11 tadi dia bilang, mestinya Nabi itu keluar dari rumahnya nyambut saya. Gerak-gerakan kayak tangannya di atas tubuh saya yang sakit kusta, lalu penyakit saya sembuh. Oh, ini memang orang gede, jenderal, minta tolong aja masih mau ngatur Tuhan. Caranya mesti gini gitu. Saudara tahu, orang yang sombong akan kehilangan berkat. Tapi orang yang rendah hati, dialah yang akan mendapat mujizat. Dalam Markus pasal 7, Yesus pernah ketemu dengan seorang wanita Siro-Fenisia yang dengan rendah hati minta tolong supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit. Yesus menguji dia dengan kalimat apa? Tidak pantas memberikan roti jatah untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Maksudnya kalau orang Yahudi itu seperti anak Tuhan, tapi orang non-Yahudi seperti anjing. Sebetulnya inilah pandangan orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Yesus hanya ngomong dari apa yang merupakan pemikiran orang banyak. Tapi wanita Siro-Fenisia itu bilang, nggak apa-apa deh Tuhan, aku disebut anjing. Anjing juga suka makan remah-remah roti yang dijatuhkan dari meja oleh anak-anak itu. Wah, langsung Yesus bilang, luar biasa ini orang. Dia rendah hati. Yesus tentu tidak merendahkan orang dan menganggapnya seperti anjing. Tapi Yesus menguji hatinya. Langsung dia bilang, pulanglah anakmu sembuh. Dan mujizat terjadi. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini hampir saja Naaman tidak terima mujizat. Karena di ayat 12 tadi dia bilang, bukankah Abana dan Parpar sungai yang ada di Damsyik, di negaranya, jauh lebih bersih daripada sungai Yordan. Sungai Yordan banyak pisang gorengnya. Ngapain saya mandi di sini? Orang gak mau kalah dan ngomong sembarangan. Dan hampir saja Naaman itu tidak disembuhkan karena tinggi hati yang dia miliki. Panas, sombong, marah. Tapi untung di ayat 13 dia punya orang-orangnya yang meredakan kegeraman. Yang bilang, udahlah Tuhan, kan cuma disuruh nyelam aja. Kalau diminta yang lebih susah, misalnya, coba kamu akan sembuh kalau kamu sudah berhasil menyikat giginya singa. Kan mesti dijalani juga.
Itu lebih berat, nanti dimakan singa, ini cuma nyelam apa susahnya. Akhirnya Naaman taat, saudara. Oh, penting sekali kita punya teman yang bukan mengompori kalau lagi kita marah. Jangan bergaul dengan para provokator, tetapi menjadi orang yang memotivasi kita untuk melakukan hal yang baik. Kalau teman kita lagi panas seperti ada api, jangan disiram pakai bensin, siram pakai air supaya lebih sejuk. Saudara, kalau kita rendah hati, Tuhan akan memberkati. Dan ujian yang kedua adalah ujian ketaatan. Ayat 14, ketika mendengar masukan daripada pegawainya, Naaman menyelamkan diri 7 kali. Dan waktu dia keluar, sembuh menerima mujizat Tuhan. Saudara, berkat datang melalui kerendahan hati dan ketaatan. Kenapa dia menyelam 7 kali? Ada yang bilang, oh 7 itu angka sempurna. Jadi kita harus taat sama Tuhan secara sempurna. Oh boleh, bagus juga penafsiran itu. Tapi menurut saya simpelnya begini. Naaman mandi 7 kali karena memang dia disuruh Tuhan nyelam 7 kali. Kalau Tuhan bilang 3 kali, ya sembuh 3 kali. Kalau harus nyelam 10 kali dan dia taat, dia akan sembuh juga kalau 10 kali. Yang penting apapun yang Tuhan ngomong kita taat. Itulah iman. Iman artinya mengaminkan firman. Apapun yang Tuhan ngomong, ya Tuhan, aku mau nurut. Seperti Simon Petrus yang menangkap ikan dan gagal sepanjang malam. Tapi ketika Yesus meminjam perahunya, dan kemudian dia berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan, saya udah coba semalam, tapi oke lah, karena Engkau yang menyuruh, aku akan taat juga. Dan ketika dia taat, dia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Maukah kita belajar taat? Saya ingat satu kali ada seorang anak yang ngomong gini sama papanya. Papa, saya kan sudah besar, bisa nyetir mobil sendiri. Belikan mobil saya dong, Papa. Papanya bilang, oke, Papa berikan mobil dengan catatan. Kamu cukur dulu rambutmu yang gondrong itu. Anak itu bukannya pergi ke tukang cukur, dia masuk ke kamar, dia bawa Alkitab yang tebal. Dia bilang, Papa, saya baca di dalam Alkitab. Ada orang yang rambutnya gondrong dan justru diurapi Tuhan, namanya Simson. Dan Papa lihat ada kalender di tembok rumah kita, gambar Tuhan Yesus sedang berdoa. Tuh, lihat. Rambutnya juga panjang kan? Jadi rasanya nggak ada kaitannya antara rambut gondrong dan nyetir mobil. Papanya kaget juga karena anaknya main ayat. Tapi papanya penuh hikmat, dia bilang, hebat juga ya teladan kamu tokoh-tokoh Alkitab seperti Simson, Yesus. Bagus. Dan Papa juga baca Alkitab. Dan Papa lihat Simson pergi kemana-mana jalan kaki. Yesus juga sama, paling-paling naik keledai. Jadi karena kamu nggak mau cukur rambut, kamu malah mengikuti teladan Simson dan Yesus. Jalan kaki aja, nggak usah naik mobil, saudara. Nah akhirnya anaknya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Tidak taat. Saudara sekalian, ingatlah ini. Ketaatan mengandung berkat. Ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Orang Israel harus berjalan 40 tahun menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Padahal kalau mereka taat, 4 minggu saja mungkin mereka sudah sampai di sana. Betapa ketidaktaatan memperlambat proses pembentukan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita cepat taat kepada Tuhan, maka percepatan ilahi itu juga akan dilakukan bagi kita semuanya. Saudaraku, teladan utama kita soal ketaatan tentu adalah Tuhan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 8-10 di sana dicatat ketika Yesus dalam rupa manusia, dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan oleh nama Yesus setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di Getsemani dia berdoa, Bapa kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Karena Yesus taat, kita semua bisa selamat. Oh, kalau Yesus tidak taat, binasa kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk ketaatanmu kepada kehendak Bapa, sehingga kami juga anak-anakmu perlu belajar taat kepadamu.
Jadi kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara untuk bertobat, jangan tunda besok. Hari ini bertobat. Kalau saudara diingatkan Tuhan untuk segera dibaptis, kesempatan pertama saudara bisa dibaptis, jangan tunda lagi. Saudara harus memberi diri dibaptis. Kalau saudara diingatkan Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah, jangan berdalih bikin alasan, taat saja. Ampuni orang yang bersalah, minta maaf, berkati mereka. Kalau saudara digerakkan untuk menolong seseorang atau mendukung pekerjaan Tuhan di masa pandemi ini, taati saja. Jangan bilang, aduh nanti saya khawatir uangnya tidak cukup. Ketaatan akan membawa berkat Allah di dalam kehidupan. Saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kerendahan hati dan hidup di dalam ketaatan. Saya yakin kalau kita melakukan hal tersebut, maka segala kusta rohani dalam hidup kita, perkara-perkara yang tidak beres, itu akan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena kita dikenal sebagai orang yang rendah hati dan taat. Sama seperti Yesus Kristus juga. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, Tuhan ingin agar kita mengutamakan perkara rohani lebih daripada materi. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara, Naaman sembuh. Lalu dengan rasa syukur, dengan sangat gembira dia memberikan persembahan harta yang sudah dia bawa dari Aram kepada Elisa. Elisa menolak. Loh, sebetulnya kalau diterima boleh atau tidak? Boleh kan saudara? Ini kan bukan sogok, bukan suap. Ini kan rasa syukur. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Elisa menolak persembahan itu? Karena rupanya Naaman datang dengan konsep pikiran segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Keluar uang, habis perkara. Karena itu Tuhan bilang melalui Elisa, tolak supaya dia punya konsep pikir yang benar. Karena dia adalah orang yang baru saja melihat mujizat. Saudara-saudara, dari sini kita perlu belajar bahwa materi walaupun penting, jangan sampai kita mengorbankan perkara-perkara rohani, kebenaran, kejujuran, nilai-nilai kerajaan Allah hanya karena materi. Saudara, kita perlu waspada apakah keuntungan uang yang ditawarkan itu benar-benar sesuatu yang halal, berkat dari Tuhan ataukah bukan. Nah, saya teringat di dalam Kejadian pasal 14 ketika Abraham mengalahkan musuh-musuhnya yang menyerang Sodom dan membebaskan Lot. Raja Sodom terpesona melihat anak buah Abraham yang hebat-hebat yang bisa mengalahkan musuh. Dan dalam Kejadian 14 ayat 21, Raja Sodom berkata begini, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, give me the souls, dan ambillah untukmu harta benda ini. Jadi dia mau menukar hartanya yang banyak dengan orang-orang Abraham, supaya orang-orang Abraham bisa diberikan kepada Raja Sodom. Ini Raja Sodom, raja jahat, raja najis. Dia mau memberikan uangnya asal bisa menguasai anak buahnya Abraham. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan, bukan berikan orang-orangmu, tapi give me the souls, berikan kepadaku jiwa-jiwa itu. Hati-hati, ini siasat setan. Saudara, mungkin kau ditawari uang, tapi jiwamu akan direbut oleh iblis. Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya. Hati-hati dengan uang di depan mata. Jangan langsung dianggap berkat Tuhan. Uang yang tidak halal jangan dimakan. Barang curian, barang selundupan, walaupun harganya lebih murah, jangan diambil. Kalau engkau makan, jiwamu tercekik. Engkau akan seperti Lot yang tinggal di Sodom, yang akhirnya kehilangan segala-galanya. Dan apa berkat yang Tuhan janjikan kepada orang yang berani menolak keuntungan yang ternyata bukan berasal dari Tuhan. Langsung Kejadian 15 ayat 1 Tuhan langsung ngomong.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Oh, haleluya. Orang yang berani menolak keuntungan atau harta yang bukan berasal dari Tuhan, Tuhan sendiri akan bilang kepada saudara, upahmu akan sangat besar. Pada masa pandemi ini ketika krisis ekonomi juga sedang terjadi, tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan berjanji, upahmu akan sangat besar. Elisa menolak uang dari Naaman. Melihat itu yang jengkel hambanya Gehasi. Aduh, kalau dia nggak mau duit, kasih dong kepada saya. Kenapa kok ditolak? Maka Gehasi kemudian mengejar Naaman ketika Naaman pergi. Dan di ayat 22 dia berbohong. Tuanku, ada 2 nabi muda yang turun dari gunung. Jadi saya disuruh oleh Elisa minta itu yang tadi kamu mau kasih. Naaman bilang, ini ambil aja, dari tadi juga aku mau kasih. Aduh saudara, ini Gehasi mencatut nama pimpinannya untuk keuntungan pribadi. Zaman sekarang juga kadang-kadang ada orang yang suka pakai nama orang lain. Bahkan pakai nama hamba Tuhan. Kata Pak Pendeta begini, padahal pendeta nggak tahu menahu soal itu. Hati-hati saudara, jangan sampai seperti Gehasi. Lalu ayat 25, Elisa tanya kepada Gehasi yang sudah dapat harta benda daripada Naaman. Dari mana kamu tadi? Enggak kemana-mana, saya dari tadi juga ada di sini. Bohong lagi tuh Gehasi. Tetapi Elisa berkata, bukankah aku tahu ketika Naaman turun dari keretanya dan memberikan kepadamu harta benda, sehingga sekarang kamu jadi kaya, bisa beli ladang, bisa beli ternak, bisa punya budak pria dan wanita. Tapi sebagai bonusnya, kustanya Naaman pun akan melekat kepadamu. Sejak itu saudara, Gehasi sakit kusta, seluruh keturunannya sakit kusta, sehingga dia diusir dari tempat tinggalnya Elisa. Sebab orang sakit kusta tidak boleh ada di rumah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia mementingkan perkara jasmani lebih daripada perkara-perkara rohani. Bukankah seharusnya Gehasi belajar dari gurunya, yaitu Elisa? Elisa kan punya guru namanya Elia. Elia itu membuat 8 mujizat hebat sepanjang hidupnya. Ketika dia mau terangkat ke sorga, Elisa bilang, aku minta guru, berikan aku 2 bagian dari rohmu. Kalau engkau diurapi Tuhan, aku minta diurapi double porsi. Dan karena kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menerima impartasi dari Bapa rohaninya, maka Tuhan mengabulkan. Elisa tercatat membuat 16 kali mujizat yang dicatat di dalam Alkitab. Nah mestinya Gehasi juga rindu perkara rohani. Apa yang seharusnya dia minta? Bukan minta harta milik Naaman. Tapi mestinya dia berkata, Elisa, aku lihat engkau dipakai Tuhan luar biasa, banyak mujizat. Tuhan aku mohon, urapi aku dengan pengurapan double porsi. Seperti yang kau sudah berikan kepada Elisa. Maka 8 mujizat Elia, 16 mujizat Elisa akan menjadi 32 kali mujizat yang dilakukan Gehasi. Dan Gehasi menjadi nabi terhebat dalam perjanjian lama. Sayang sekali itu tidak terjadi. Karena pengejarannya adalah perkara materi. Maukah hari ini kita berkata, aku mau hidup seperti maunya Tuhan. Pertama, aku mau menjadi pembawa kabar baik. Memberitakan Injil kepada orang di sekitarku. Kedua, aku ingin memiliki sikap yang tepat untuk memperoleh berkat, yaitu kerendahan hati dan ketaatan. Dan yang ketiga, aku ingin mengutamakan perkara rohani lebih daripada perkara jasmani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Jadikan kami orang yang suka memberitakan kabar Injil. Banyak orang yang membutuhkan kabar keselamatan. Biar kami tidak bungkam, tapi kami menceritakan tentang Injil Yesus. Jadikan kami juga orang yang memiliki karakter ilahi. Rendah hati, taat kepada firman-Mu. Sehingga mujizat Allah dinyatakan. Dan jadikan kami orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kami. Kami menerima berkat dalam nama Yesus. Yaitu karakter yang lebih berkenan kepadamu. Cabut perkara-perkara najis, kusta rohani dalam hidup kami. Cabut semuanya Bapa. Dan biarlah hidup kami menyukakan Engkau.
berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Lintas untuk tolak paku yang menusukmu, sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita memeriksa, menguji diri kita, hati kita masing-masing, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hati yang bersih. Mari kita ambil waktu sebentar. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, kami menguji, memeriksa hati kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada ganjelan, kalau ada pelanggaran, kalau ada sakit hati, biarlah pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan, kesalahan, dosa, dan beban hidup kami. Biar kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak masuk sehidangan dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga kita akan ambil cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi anggur lambang darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu memimpin
menyertai kita semua sampai pada hari, melindungi dan menyelamatkan kita. Kita merasakan betapa begitu baiknya Tuhan bagi hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami mengalami sebuah persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Darah-Nya menyucikan, memulihkan kekuatan dan kesehatan kami, membersihkan kami dari segala kesalahan dan dosa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit, biar Tuhan jamah Roh Kudus berikan pengurapan, pemulihan dan kesembuhan. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka, yang menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan yang lemah, semangat yang patah bagi yang patah, bagi yang lesu dan bagi yang letih, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pesan firman-Mu yang begitu jelas. Milikilah hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Itulah ciri orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ajar kami Tuhan, di tahun integritas ini, hidup kami semakin lama semakin diproses untuk menjadi serupa Kristus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden dan seluruh aparat pembantu, aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan, pakai para pemimpin kami, berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Secara khusus untuk pandemi COVID, biar kami berdoa dengan iman. Kami berkata dalam nama Yesus, berhenti semua COVID yang ada di bangsa kami. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi Gembala Pembina kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, bersama wakil-wakilnya, Gembala Reon kami Pak Weko. Biar kasih karunia Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu, umur yang panjang, pemeliharaan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin rohani kami. Juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah online, Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati akan keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biar kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, anugerah berkat selalu menyertai kehidupan kita, bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita, menyertai keluarga, menyertai usaha dan pekerjaan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin.